Halo guys, perkenalkan nama saya Erna Cynthia, NPM 2309100327 dari Fakultas Ekip, Prodi PGSD dari Universitas Santo Thomas Medan, Stambuk 2023. Video ini tugas mata kuliah konsep IPA dasar SD dengan dosen pengampu dengan Bapak Roberi Sepda Sinaga, SPD MPD. Di sini saya mengambil judul eksperimen yang berjudul penyerapan air pada tumbuhan. Halo guys, saya Erna Cynthia. Saya ingin melakukan eksperimen penyerapan air pada tumbuhan. Adapun bahan dan alat untuk melakukan eksperimen ini yaitu 3 buah sawi putih, yang kedua yaitu 3 bungkus pewarna makanan. Yang pertama berwarna merah, yang kedua berwarna hijau, yang ketiga berwarna kuning. Yang ketiga yaitu 3 botol aqua gelas, yang keempat yaitu 1 cangkir berisi air putih, yang kelima yaitu 1 buah sendok. Berikut contoh aspek-aspek pada penyerapan air pada tumbuhan sawi putih. Yang pertama yaitu percobaan kapilaritas udara. Percobaan dengan merendam sawi putih dalam pewarna air dapat menampilkan bagaimana air diserap dan tersebar melalui tumbuhan, menunjukkan aspek kapilaritas dalam air tersebut. Yang kedua yaitu percobaan penyerapan air pada daun. Percobaan dengan merendam daun sawi putih dalam larutan pewarna makanan juga dapat menampilkan bagaimana air diserap melalui daun dan tersebar ke seluruh jaringan daun tersebut. Yang ketiga yaitu struktur anatomi tumbuhan. Sawi putih memiliki sel-sel yang dapat mengangkut udara yaitu xilem. Xilem yang memainkan peran penting dalam penyerapan dan transportasi air pada tumbuhan. Yang keempat yaitu percobaan penyiraman. Percobaan dengan membandingkan pertumbuhan tanaman sawi putih yang disiram secara teratur dengan tidak disiram dapat melihat pentingnya perairan dalam penyerapan air oleh tumbuhan. Yang kelima yaitu percobaan pengaruh cahaya. Percobaan dengan membandingkan pertumbuhan tanaman sawi putih pada tanah yang kering dan tanaman sawi putih pada tanaman yang tidak kering dapat menampilkan pengaruh kandungan air pada penyerapan air oleh tumbuhan. Yang keenam yaitu percobaan pengaruh pewarna makanan. Percobaan dengan menggunakan pewarna makanan yang beragam seperti berwarna merah, kuning, dan hijau dapat menampilkan pengaruh warna tersebut terhadap penyerapan air pada tumbuhan sawi putih tersebut. Yang ketujuh yaitu percobaan transpirasi. Percobaan dengan membandingkan penyerapan air oleh tumbuhan sawi putih dengan transpirasi yang berbeda, seperti pada daun yang terbuka dan tertutup, dapat memperlihatkan pengaruh transpirasi terhadap penyerapan air oleh tumbuhan. Yang kedelapan yaitu percobaan pengaruh lingkungan. Percobaan dengan membandingkan penyerapan air oleh tumbuhan sawi putih pada kondisi lingkungan yang berbeda. Ketersediaan air yang berbeda dapat memperlihatkan pengaruh lingkungan terhadap penyerapan air oleh tumbuhan sawi putih tersebut.
Yang pertama, saya tuangkan air putih ke dalam botol aqua gelas. Yang kedua, saya buka bungkus pewarna makanan. Yang pertama berwarna merah. Lalu saya masukkan ke dalam botol aqua gelas. Yang kedua yaitu saya masukkan pewarna makanan berwarna kuning. Saya buka dulu. Yang ketiga yaitu saya buka bungkus pewarna makanan berwarna hijau. Lalu saya masukkan. Setelah itu, yang ketiga, saya aduk airnya menggunakan sendok supaya pewarna makanan di dalam menjadi larut. Setelah itu, yang keempat, saya masukkan sawi putih ke dalam aqua gelas. Ketiga, sawi putih. Yang pertama, sawi putih saya masukkan ke dalam pewarna makanan berwarna merah. Yang kedua, saya masukkan sayur putih ke dalam pewarna makanan berwarna kuning. Yang ketiga, saya masukkan sawi putih ke dalam pewarna makanan berwarna hijau.
Lalu saya tunggu perubahan sawi putih 1 jam atau 1,5 jam. Apa yang akan terjadi ketika sawi putih yang saya rendam di dalam botol aqua gelas tersebut? Baik guys, setelah 1 jam berlalu, saya melihat ada perubahan yang terjadi pada ketiga botol aqua gelas yang saya lihat, yang saya isi pewarna makanan yang berbeda. Botol aqua gelas berwarna merah, daunnya menjadi merah. Dan botol aqua gelas berwarna kuning, daunnya menjadi kuning. Dan botol aqua gelas berwarna hijau, daunnya berwarna hijau. Dan ini dia sawi putih yang selama 3 hari saya rendam di botol aqua gelas. Ternyata sawi putih sudah layu dan kapilaritas air pun sudah naik ke batang daun sawi putih tersebut. Ini dia contohnya dan gambarnya. Nah, tadi kan kalian sudah melihat eksperimen ibu lakukan. Sekarang ibu mau berikan penjelasan tentang perubahan sawi putih. Apakah kalian tahu anak-anak? Ibu akan berikan penjelasannya. Yang saya dapat jelaskan dan simpulkan yang menyebabkan perubahan pada penyerapan air pada tumbuhan sawi putih dengan pewarna makanan tersebut, yaitu pewarna makanan dimasukkan ke dalam aqua gelas yang berisi air. Kemudian sawi putih direndam dalam aqua gelas tersebut. Pewarna makanan akan meresap ke media sawi putih melalui celah-celah kecil pada tumbuhan tersebut. Ternyata daun sawi putih bisa berubah warna karena dipengaruhi yang pertama itu pada batang tumbuhan terdapat daya kapilaritas. Daya kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya berkas pengangkut yang bernama xilem. Xilem inilah yang mengangkut air dan akar batang hingga ke daun. Nah, proses inilah yang terjadi pada eksperimen yang saya lakukan tersebut. Sehingga air yang saya taruh di dalam botol aqua gelas dan saya taruh pewarna makanan dan warnanya ikut naik melalui akar, batang hingga ke daun tersebut. Jadi, saya dapat belajar bagaimana proses terjadinya penyerapan air pada tumbuhan yang ada di dalam botol aqua gelas tersebut yang melalui dari akar, batang hingga ke daun. Sekian penjelasan eksperimen saya mengenai penyerapan air pada tumbuhan sawi putih. Jika ada kesalahan saya dalam berbicara, saya minta maaf dan saya undur diri dan terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa ditonton video ini, di like, di komen, di share, and subscribe. Bye bye teman-teman, sampai jumpa di waktu berikutnya.